Shalom saudaraku yang Tuhan kasih. Mari kita mengawali bibi kita dengan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal 13 ayat 44 sampai ayat 46. Matius pasal 13 ayat 44 sampai ayat 46. Tema yang akan kita renungkan bersama-sama di bibi ini, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Saudaraku yang Tuhan kasih, ayat ini seringkali dianggap sebagai perumpamaan yang kembar, karena mereka memiliki makna yang sama. Kedua perumpamaan ini berbicara tentang kerajaan sorga. Kerajaan sorga yang dimaksud di sini ketika ada kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Ketika Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa kerajaan sorga seperti harta yang terpendam di ladang. Pada zaman Yesus, orang-orang Yahudi lebih suka menginvestasikan uangnya dalam bentuk barang-barang yang sangat berharga. Barang berharga tersebut tidak disimpan di dalam rumah. Karena itu biasanya orang akan menyembunyikan di ladang mereka masing-masing. Barang tersebut dimasukkan ke dalam guci, lalu dikuburkan ke dalam tanah. Pemilik barang tersebut akan membuat sebuah tanda di mana letak barang berharga itu disimpan, sehingga apabila mereka ingin memindahkan barang itu ke tempat lain, mereka dengan mudah menemukannya. Namun yang menjadi masalahnya adalah kalau sang pemilik itu meninggal, maka harta tersebut akan selamanya ada di sana. Pada suatu hari, tanpa disengaja, ada orang yang menemukan harta tersebut. Orang yang menemukan harta itu bukanlah pemilik ladang tersebut. Karena itu ia mengembalikan harta di tempat semula. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa ia tidak langsung membawa harta tersebut ke rumahnya. Ini dikarenakan adanya hukum Yahudi yang berlaku. Mereka yang menemukan sesuatu yang berharga, maka secara hukum ia harus menyerahkan kepada pemilik ladang tersebut. Tetapi apabila ia ingin memiliki harta tersebut, maka pertama-tama yang harus dilakukan adalah memberi ladang, sehingga ia menjadi seorang pemilik yang sah dari harta itu. Lalu apa yang dilakukan oleh orang itu? Dengan rendah hati yang penuh dengan sukacita, ia kembali ke rumah, menjual segala sesuatu yang dimilikinya, lalu dengan uang tersebut ia memberi ladang itu. Saudaraku yang Tuhan kasih, hal kerajaan surga diumpamakan sebagai seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Ketika ia menemukannya, ia dengan rela menjual segala yang dimiliki untuk dapat memberi mutiara itu. Saudaraku yang Tuhan kasih, apa yang diajarkan melalui perumpamaan ini? Yang pertama, kerajaan surga lebih berharga daripada segala sesuatu yang kita miliki. Yang kedua, kerajaan surga patut kita cari, dan ketika kita menemukannya, pasti akan membawa sukacita bagi kita.
Saudaraku yang Tuhan kasih, aplikasi dalam kehidupan kita hari ini, apa yang menjadi prioritas utama kita sebagai anak Tuhan? Hidup kita seharusnya dipakai untuk mencari Tuhan, mengikuti persekutuan bersama dengan saudara-saudara seiman dalam kegiatan baik di sekolah maupun di dalam gereja masing-masing. Marilah kita semua mencari Tuhan sehingga hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Kiranya Roh Kudus akan memampukan kita. Amin.